Hai guys, kembali lagi sama kita, podcast kelompok 9. Perkenalkan nama saya Michelle Kimberly Gunawan, dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 25. Halo, perkenalkan nama saya Eduardus Adida Wicaksono dari kelas 10 MIPA 2 absen 8. Halo, perkenalkan nama saya Emmanuel Hans Cesar Melanco dari kelas 10 IPS 2 absen 14. Halo, perkenalkan saya Gregory Satria Yuda Wicaksana dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 13. Nah, di podcast kali ini, kita akan membawakan pembahasan yang lagi hangat-hangatnya nih, di kalangan kaum muda kayak kita nih. Bener banget nih, kaum muda. Yoi, ada nggak nih yang mau cerita-cerita? Kan kita baru aja kenal. Cerita apa ya? Ya, cerita bebas sih. Kita sharing aja. Aku ada cerita nih. Nah, ini mantep. Dewasa ini, kalian masih sering gak sih baca buku? Aku sih masih. Emang kenapa, Sel? Kamu bisa baca-baca buku kah? Enggak, aku nanya doang. Soalnya aku habis beli buku di Gramedia tadi sama teman-temanku. Buku apa, Sel? Bisa tolong ceritain nggak? Isinya dikit aja. Aku beli buku agama. Intinya tentang bagaimana kita mewujudkan kerajaan Allah di kehidupan kita. Wih, bagus tuh. Nah, menurutmu gimana sih caranya? Lalu, kerajaan Allah itu apa sih sebenarnya? Iya, jelasin dong. Soalnya ini sama persis pelajaran agama di sekolah juga. Jadi gini, di buku itu dituliskan bahwa kerajaan Allah itu bukan merajuk pada tempat, tetapi lebih ke arah suasana yang damai dan tentram. Bisa kita wujudkan dengan cara selalu berbuat baik dengan orang lain. Walah, begitu toh. Berarti kerajaan Allah itu bukan serta-merta buat tempat, tetapi lebih ke suasana. Makasih ya, Sel, atas penjelasannya. Iya sih, makasih loh, aku jadi ngerti. Iya, sama-sama. Teman-teman sekarang keluar dari rumah ngeri ya gara-gara ada virus corona. Iya nih, gara-gara corona kita harus di rumah terus. Tapi lama-lama bosen juga. Tapi sekarang pemerintah udah bikin peraturan supaya kita bisa rumah. Tapi harus start prokes. Iya, untung pemerintah udah buat peraturan. Jadi kita bisa keluar rumah lebih tenang. Walaupun pemerintah udah bikin peraturan, kita juga nggak boleh keluar sembarangan. Bener juga, soalnya kalau kita pun udah taat prokes, kita tetap masih aja bisa kena. Wah, kalau gitu tetap bahaya juga ya. Iya, tetap aja bahaya. Soalnya kadang-kadang kan kita baca berita nggak full. Jadinya info yang didapat juga setengah-setengah. Jadinya ya begitu deh. Iya juga sih, tapi banyak sih yang udah naatin prokes, tapi ada juga sih yang banyak yang ngeyel. Dan akhirnya kita semua kena dampaknya deh. Kalau semua orang nurut sama pemerintah, mungkin virusnya bakal cepat berhenti. Terus sekarang udah ada vaksin juga. Jadi mungkin penyebarannya nggak cepat kayak dulu lagi. Iya ya, doain aja lah semoga lancar biar cepat selesai pandeminya. Guys, di masa PPKM ini kita nggak ada niatan untuk bikin-bikin sesuatu ini. Sesuatu yang kayak gimana nih? Ya daripada gabut ya kan. Mendingan kita bikin hal yang bisa mengisi waktu luang kita juga nggak sih? Kan di pelajaran PKWU kita diajarin bikin kerajinan. Dan siapa tahu bisa dijual, hitung-hitung nambah duit jajan. Setuju banget sih, tapi kalian emang ada ide buat bikin kerajinan? Lah, emang bikin kerajinannya buat apaan? Kerajinannya bakal kita jual. Lumayan lah buat ada penghasilan di masa pandemi ini. Itu tuh yang ku maksud, tapi kira-kira kita bikin apa ya? Aku ada ide nih. Gimana kalau kita bikin kerajinan patung dari tanah liat aja? Nah, bagus tuh idenya. Bikinnya simpel lagi kan? Bener juga, tapi bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja? Simpelnya sih paling cuma gerabah, alat ukir, sama bucir. Wah, segampang itu ya. Nanti kita coba aja. Gas. Guys, kalian bisa bantu aku nggak? Bantu apa tuh, Hans? Aku dikasih tugas nih matematika tentang fungsi gitu. Kayak gimana soalnya, Hans? Aku bacakan ya.
Diketahui fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan x kuadrat min 4. Oh, gini jawabannya. Fungsi f plus g sama dengan x plus 2 plus x kuadrat min 4. Nah, itu tinggal dijumlahin. Jadinya x kuadrat plus x min 2. Itu jawabannya. Wah, makasih ya Do, aku jadi ngerti nih. Do, kemarin aku lihat IG story kamu pergi nih sama keluarga. Ceritain dong gimana perjalanan kamu. Tapi pakai bahasa Inggris lah, biar menantang dikit. Iya tuh, bener. Nah, elah nggak mau lah. Ayolah Do, sekali-sekali. Ya udah deh. Yeay, asik. So, last week I went to Jogja with my family. First, we went to Jogja Bay. We deliberately come there in the afternoon, because in the afternoon it was not too crowded. Then, my family and I ate in the restaurant called Susite. After that, we bought some souvenirs for my brother who want to come to Solo. It took like an hour. Finally, we went home. I was so tired, but I was happy. Tapi kamu sama keluarga pakai masker kan pas pergi? Pakailah, kan virus Omicron udah menyebar, jadinya kita harus pakai masker terus dan mencuci tangan. Nah, itu baru bener. Dan sebaiknya kita tidak keluar dulu jika tidak penting. Betul banget. Aku mau nanya deh. Kalian tahu nggak sih peranan kita sebagai generasi Z dalam mencegah penularan COVID-19? Nggak tahu tuh, emangnya apa? Ah, masa gitu doang nggak tahu sih, Dok. Salah satunya dengan menjaga kesehatan tubuh sama meningkatkan imunitas. Jadi selama pandemi ini kita harus tetap berolahraga juga biar meningkatkan imunitas kita. Oh, gitu toh. Aku baru tahu. Astagaku, gue gitu doang nggak tahu. Maaf, maklum ini meditasi. Waduh, kalau yang bisa ningkatin imunitas emangnya apa? Kalau itu aku kurang tahu sih. Coba tanya Hans, siapa tahu dia tahu jawabannya. Iya, aku pernah baca satu artikel gitu tentang jamur cordyceps yang terdapat senyawa aktif untuk melawan penyakit. Wih, keren juga tuh. Aku kira jamur cuma di tempat lembab, sama yang beracun doang. Sama gue, aku juga kirain kayak gitu. Aduh, kalian berdua ini kerjaannya malah baca-baca sih. Emang kandungannya apa yang terdapat di dalam jamur cordyceps? Ada beberapa senyawa aktif yang terdapat di dalam jamur cordyceps, yaitu polisakarida, adenosin, cordycepin, asam amino, asam lemak yang disinyalir dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal virus. Walah, gitu toh. Makasih ya Hans penjelasannya. Yoi, sans bro. Memang lah, Hans terbaik. Apaan sih, Dok? Kan memuji itu baik. Guys, kalian udah lihat berita di HP belum? Emang kenapa? Ini loh, ada toko baju di mall yang ngeluarin produk baru, terus orang-orang ngumpul buat beli ke sana. Loh, padahal sekarang lagi musim pandemi. Bahaya itu kalau ada salah satu yang kena. Iya tuh aku juga baca di berita. Terus gimana sih akhirnya? Ada yang negur nggak? Kalau nggak ada yang negur sih parah banget. Di akhir-akhir video sih ada yang negur kok, satpam mallnya yang negur. Tuh nggak ada yang negur. Kalau nggak bahaya banget tuh. Tapi orang-orang itu langsung bubar nggak sih? Apa masih ngumpul di situ? Iya, percuma kalau ditegur tapi tetap ngeyel. Langsung anti jaga jarak sih habis ditegur sama satpamnya. Kalau gitu berarti orang-orang itu masih sadar kalau sekarang lagi musim pandemi corona. Harusnya sih iya. Kita ini ada pelajaran B tentang debat kan ya? Iya tuh benar. Emangnya kenapa? Oh, nggak apa-apa sih, nanya aja. Ada nggak sih yang pernah nonton debat? Ini aku lagi nonton debat seru banget soalnya. Emang serunya debat apa sih kok sampai kayak gitu liatnya?
Kalau buat aku sih seru ya. Soalnya apa ya? Kita kan bisa menganalisis permasalahannya, terus kita juga bisa lihat dari sudut pandang dan argumen dari beberapa pihak yang berbeda. Terus kita simpulin deh pihak mana yang benar, mana yang salah. Oh alah gitu toh. Terus kamu Sel, suka baca puisi nggak? Kepo. Ini loh, aku lagi baca puisi dari karyanya W.S. Rendra. Bagus-bagus banget puisinya dia. Bagusnya dari mana sih kalau puisi? Kalau kamu mau tahu temanya apa, terus bisa dapet suasananya, kamu bisa tahu makna dari puisi itu apa. Walaupun cuma baca aja, tapi kadang-kadang kita bisa sedih, senang, karena kita sudah masuk ke dalam suasana tema puisi itu. Oh alah, bisa gitu ya. Aku dapat banyak informasi nih dari kalian berdua. Aku kira kalian cuma main HP, tapi malah bermanfaat, nggak hanya main HP doang. Ya enggak lah, masa iya kita begitu, bro? Iya deh, Hans. Kadang-kadang gitu. Tadi dipuji, sekarang kok. Ya, Ih, apaan sih? Ingat aja. Hehehe, iya dong, jelas. Bentar dah. Aku tiba-tiba keinget sama sesuatu. Kata apa tuh? Enggak, itu loh. Kemarin tuh aku naik mobil, terus ada orang naik motor ngawur. Terus pas mau motong jalan, papaku ngerem dadak. Duh, aku kelempar jatuh. Itu lucu banget sih. Ngakak, kok bisa gitu ya? Aku juga 2 hari yang lalu naik bis juga. Supir ngerem mendadak, aku juga kayak maju gitu. Untungnya aku pegangan, jadinya aku nggak jatuh deh. guys, kan kita lagi belajar fisika kan? Kalau nggak salah tentang hukum Newton kan? Iya bener dok, emang kenapa? Oh iya, aku aja baru sadar kalau kita lagi belajar itu. Hahaha. Nah, ini nih adalah contoh murid yang tidak setia. Yoi. Bener tuh. Nah, hal yang dialami oleh Greco dan Michel tadi itu udah termasuk dari contoh hukum Newton pertama loh. Sebelumnya kalian tahu nggak hukum Newton itu apa? Enggak dok, emangnya apa? Jadi, hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Oh gitu toh. Hukum 1 Newton emangnya apa? Hukum 1 Newton kalau nggak salah gini. Bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam. Nah, itu pinter. Terus kayaknya semakin kecil massa kita, maka akan semakin jauh kita terpental. Bener nggak sih? Bener Hans, bener. Kemarin aja kan, guys, di belakangku tuh ada anak kecil sampai jatuh, bahkan lebih jauh. Karena masanya lebih kecil daripada aku. Oh, berarti bener yang kita ngomongin Hans. Semakin kecil massa kita, semakin jauh terpentalnya. Logikanya sih gitu. Soalnya semakin besar massa kita, maka kita akan lebih kuat dalam berpijak ke tanah atau dalam kasus tersebut tidak di lantai bus. Walah, gitu toh. Oke, oke, aku ngerti sekarang guys. Kayaknya nggak kerasa nggak sih kita udah ngobrol lama banget. Iya nih, nggak kerasa ya. Asik soalnya. Ya nih kita jadi bisa belajar banyak hal ya. Betul. Gimana kalau Betul. kita udahin aja nih? Iya deh, kayaknya udah terlalu lama ya. Nanti penontonnya bosan ya guys. Jadi ya udah gitu aja dari kita kelompok 9. Semoga kalian menikmati obrolan kita. Have a nice day. Dadah. Dadah.